akuntansi keuangan syariah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT mengenai akuntansi mudharabah. Sebelumnya perkenalkan nama kami, saya Mbak Ica Sudianingrum dengan NIM 2302-135. Saya Syafita Fatimah WSI dengan NIM 2303100062. Nama saya Rosli Fianti dengan NIM 23011058. Saya Vina Maulida dengan NIM 23021017. Nama saya Tria Fiana Radani dengan NIM 2302100063. Nah, berikut materinya ada di layar. Yang pertama adalah latar belakang. Pada kehidupan manusia sehari-hari, masih banyaknya aktivitas warga, khususnya umat Islam yang belum menerapkan akad mudharabah dalam transaksi. Oleh sebab itu, agama telah memberikan aturannya yang tertera dalam buku sucinya, yaitu Al-Quran, yang salah satunya menyebutkan tentang akad mudharabah dalam kegiatan kerjasama. Dari seluruh aktivitas kerjasama, prinsip usaha bersama merupakan prinsip yang selalu terdapat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam prinsip ekonomi Islam. Menjadi makhluk sosial, nilai kerjasama atau usaha bersama adalah suatu norma yang dapat mewujudkan kerjasama antara sesama insan. Sebagai akibatnya, insan bisa merasakan kedudukannya menjadi sosial yang mempunyai korelasi satu dengan yang lainnya. Di sini terdapat definisi akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal, yaitu shahibul mal, dengan pengelola mudharib, dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Dalam hal ini, akad mudharabah terjadi antara pemilik modal atau seorang investor yang menyediakan modalnya untuk diberikan kepada pengelolanya. Nah, seluruh keuntungannya yang dibagikan harus sesuai dengan bagi hasil nisbah yang telah disetujui dan tidak diperbolehkan, yakni adanya sejumlah keuntungan tertentu dengan ketentuan pada awal hanya diperuntukkan pada shahibul mal atau mudharib sendiri. Apabila tidak menunaikan kewajibannya salah satu pihak ini atau sedang terjadinya perselisihan antara para pihak, maka dilakukannya penyelesaian melalui lembaga yang berwenang. Yang kedua ada jenis akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Dalam perbankan syariah, kontrak mudharabah mutlaqah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Sedangkan pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan sahabat pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati di muka. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atas sektor usaha. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah
kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Selanjutnya, definisi pembagian hasil adalah akad bersama kegiatan usaha yang di dalamnya dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Jenis bagi hasil terdiri atas mudharabah dan musyarakah. Yang A, mudharabah, akad antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan bahwa pembagian hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Prinsip pembagian hasil usaha adalah revenue sharing atau profit sharing. Secara operasional, pemilik modal di sini adalah bank dan pengelola modal adalah nasabah. Yang B, musyarakah, akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Pembayaran kembali atas dana dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut. Berikut hasil yang disepakati dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus setelah proyek selesai. Produk pelayanan pengungkapan syariah yang sesuai prinsip musyarakah adalah pembiayaan proyek. Kemudian ada dasar syariah. Dasar hukum mudharabah yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah. Walaupun demikian, ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar mudharabah lebih disebutkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, tiga Ijma, dan keempat Qiyas. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran mudharabah. Yang pertama, pengakuan awal investasi. Saat sahibul mal atau pemilik modal menyerahkan modal kepada mudarik atau pengelola, modal dicatat sebesar jumlah kas atau aset yang diserahkan. Pengakuan berdasarkan nilai nominal yang disepakati. Mata uang dan nominal harus jelas dan transparan. Yang kedua, pengukuran modal diukur pada nilai historis atau historical cost. Untuk modal dalam bentuk kas dicatat sesuai jumlah yang disetor. Untuk modal non-kas dinilai sesuai nilai wajar pada saat penyerahan. Pengukuran harus mencerminkan nilai sebenarnya tanpa rekayasa. Yang ketiga, karakteristik pengukuran bersifat transparan, dapat diverifikasi sesuai prinsip syariah, mencerminkan keadilan antara sahibul mal dan mudarik. Yang keempat, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat dibagi hasilkan. Metode bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Pembagian berdasarkan keuntungan real atau profit sharing. Tidak ada pendapatan yang diakui sebelum ada keuntungan. Selanjutnya, lanjutan dari sebelumnya, pengakuan dan pengukuran mudharabah. Yang kelima ada pengakuan beban dibagi menjadi 4. Yang pertama ada beban operasional menjadi tanggung jawab mudarik. Kedua, beban dicatat sesuai prinsip aktual. Ketiga, transparansi dalam pencatatan beban. Dan yang keempat, pemisahan beban modal dan beban operasional. 6. Metode pembagian hasil. Yang pertama ada nisbah bagi hasil ditentukan di awal perjanjian. Kedua, untuk contohnya 70 dibanding 30, mudarik 70 dan sahibul mal 30. Ketiga, perhitungan bersih setelah dikurangi beban. 4.
keempat, pembagian proporsional sesuai kesepakatan. Yang ketujuh ada risiko pembagian dibagi menjadi empat. Yang pertama ada risiko kerugian ditanggung pemilik modal. Dua, mudorib kehilangan keuntungan atau upah kerja. Tiga, kerugian modal menjadi tanggungan seribu mal. Dan yang keempat, kerugian akibat kelalaian mudorib menjadi tanggung jawabnya. Prinsip utamanya ada empat: keadilan, transparansi, kesepakatan bersama, sesuai prinsip syariat. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK nomor 105, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah yang memuat pertanyaan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah, baik untuk akuntansi untuk pemilik dana maupun akuntansi untuk pengelola dana. Prinsip pembagian hasil usaha diatur dalam PSAK nomor 105 pada paragraf 11 adalah pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Nah, selanjutnya ada rukun mudharabah. Yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu shahibul mal dan mudharib. Yang kedua ada modal berupa uang tunai atau aset lain yang dapat dinilai dan digunakan sebagai modal usaha. Yang ketiga ada kerjasama usaha. Mudharib melakukan usaha menggunakan modal tersebut. Selanjutnya keuntungan, nisbah bagi hasil harus ditentukan dengan jelas di awal. Selanjutnya ada syarat mudharabah. Yang pertama, modal harus diketahui jumlahnya secara jelas. Nisbah. Yang kedua, nisbah keuntungan harus ditentukan secara jelas dan tidak boleh berbentuk nominal tetap atau harus persentase. Yang selanjutnya ada usaha yang dilakukan harus halal dan sesuai syariat. Contoh praktik mudharabah. Ilustrasi kasusnya ada Sayyidina, Bapak Ahmad menyediakan modal sebesar 50 juta. Mudorib, Budi memiliki keahlian di bidang usaha kuliner. Mereka sepakat keuntungan dibagi 60% untuk Bapak Ahmad dan 40% untuk Budi. Jika usaha mengalami keuntungan 10 juta, maka 6 juta diberikan kepada Bapak Ahmad dan 4 juta untuk Budi. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian Budi, Bapak Ahmad menanggung seluruh kerugian modal. Selanjutnya ada aplikasi mudharabah. Alam praktik perbankan syariah. Mudharabah sering digunakan untuk 1. Tabungan mudharabah, nasabah sebagai sumber mal dan bank sebagai mudharib, di mana keuntungan dari pengelolaan dana dibagi sesuai nisbah. Yang kedua, pembiayaan mudharabah. Bank sebagai sumber mal memberikan modal kepada nasabah sebagai mudharib untuk mengelola usaha. Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan yang menjadi landasan dalam ekonomi syariah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan mudharabah. Yang pertama ada kelebihan. 1. Mendorong kerjasama berbasis kepercayaan dan keadilan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Yang ketiga, risiko bagi hasil pengurangan beban salah satu pihak.
sulit jika pembagian keuntungan tidak transparan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi mudharabah. Prinsip dasar akuntansi mudharabah yang pertama yaitu transparansi. Pencatatan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu kepatuhan syariat. Semua transaksi harus sesuai hukum Islam. Yang ketiga yaitu pemilihan keuntungan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Yang keempat yaitu pengakuan kerugian. Kerugian ditanggung oleh sahibul mal kecuali karena kelalaian mudharib. Selanjutnya yaitu laporan keuangan mudharabah. Laporan keuangan mudharabah yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Modal mudharabah dicatat sebagai kewajiban. Yang kedua laporan laba rugi. Beban bagi hasil kepada sahibul mal dilaporkan kepada pengelola laba. Yang ketiga catatan atas laporan keuangan atau CALA. Rincian akbar, nisbah, dan perhitungan keuntungan dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya ada pengakuan dan pencatatan akuntansi. Pertama, pengakuan dan pencatatan akuntansi. Penerimaan modal dicatat sebagai kewajiban oleh mudharib. Dua, pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan, bagian keuntungan yang menjadi hak sahibul mal diakui sebagai kewajiban. Tiga, kerugian tanpa kelalaian. Kerugian yang terjadi tanpa kelalaian mudharib dicatat sebagai pengurangan modal. Untuk kesimpulan, akuntansi mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam ekonomi Islam. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana keuntungan ini dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dalam akuntansi mudharabah sendiri ini, pencatatan harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan memperhatikan transparansi, keadilan, dan keakuratan sesuai standar akuntansi syariah dalam PSAK 105. Penerapan akuntansi mudharabah yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Dengan memahami konsep dan praktik akuntansi mudharabah, diharapkan lembaga keuangan syariah mampu menjalankan operasionalnya secara efisien, amanah, dan sesuai syariat Islam. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan